Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara peserta pelatihan dasar CPNS dimanapun Anda berada. Senang sekali berjumpa dengan Anda. Semoga saudara-saudara saat ini dalam keadaan sehat. Membangun sistem integritas, saudara-saudara, membangun sistem, ya, sistem bagaimana yang bisa menjaga integritas pejabat atau pegawai negeri sistem. Saudara-saudara, apa yang dimaksud sistem? Kemudian apa yang dimaksud integritas dan apa yang dimaksud sistem integritas? Saudara-saudara, ya, sistem itu adalah suatu elemen-elemen yang terkait antara satu dengan yang lainnya yang menjadi satu kesatuan. Sedangkan integritas itu adalah kesamaan antara hati, pikiran, dan perbuatan menjadi satu integral. Jadi istilah lain itu dia konsekuen, ya, antara hati, ucapan, dan perbuatan. Kalau sistem integritas berarti adalah suatu cara bagaimana seseorang itu memiliki, ya, komitmen kejujuran di dalam suatu pelaksanaan pekerjaan sebagai pegawai negeri sipil atau pejabat. Ada beberapa strategi dalam pemberantasan korupsi. Yang pertama adalah strategi preventif. Strategi preventif adalah pemerintah membuat suatu kebijakan, misalnya pengadaan barang dan jasa, ya. Pemerintah membuat suatu bagaimana membuat sistem manajemen, transparansi, dan juga partisipasi masyarakat agar dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan. Maka oleh karena itu peran serta masyarakat itu juga akan sangat penting. Apakah masyarakat dalam bentuk memberi masukan atau bahkan melaporkan hal-hal yang terjadi. Itu adalah dalam rangka strategi preventif. Yang kedua adalah public education, yaitu pendidikan anti korupsi melalui pendekatan agama, budaya, sosial, ekonomi, etika, dan sebagainya. Saudara-saudara, seperti yang terdahulu saya sering menyitir ayat suci atau hadis Nabi, ya, itu adalah strategi pendidikan anti korupsi, yaitu melalui pendekatan agama. Budaya itu adalah melalui framing, ya, kultur dan budaya kita, bagaimana kita tidak membiasakan pola hidup sederhana misalnya lah. Itu adalah bagaimana kita tidak mendapatkan tekanan ekonomi, ya. Dan saat ini pelatihan ini adalah dalam rangka untuk strategi kedua, yaitu adalah public education, memberi edukasi supaya di masa depan itu ada bibit-bibit anti korupsi yang akan mengelola suatu kegiatan sehingga terhindar dari perbuatan anti korupsi. Nah, saudara-saudara, apakah cukup strategi preventif melalui kebijakan, transparansi, partisipasi masyarakat juga dengan public education? Tentu saudara-saudara tidak cukup. Sebab perlu adanya strategi punishment, yaitu memberikan hukuman terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang telah melakukan korupsi. Penjatuhi hukuman yang berat itu sangat penting karena itu akan memberikan efek jera baik bagi yang bersangkutan juga terhadap orang-orang yang belum melakukan korupsi. Saudara-saudara, sistem integritas itu terkait juga leadership, ya, di dalam sebuah kantor. Oleh karena itu, kita masuk di dalam sebuah organisasi atau kantor, itu adalah ada sebuah sistem kerja, ya. Sistem hubungan antara atasan bawahan, ya. Oleh karena itu bekerjanya sistem dengan orang-orang yang ada di dalam itu sangat mempengaruhi adalah dengan situasi yang ada. Oleh karena itu beruntunglah bagi Anda jika masuk lingkungan kerja ternyata dipimpin oleh orang yang memiliki integritas yang tinggi, seseorang yang memiliki kejujuran, sebab upaya pemberantasan korupsi akan lebih efektif dan efisien.
Nah, pengendalian dan penyelesaian organisasi kawan-kawan semua, ya, itu terkait dengan pengendalian pada penggunaan kapasitas sumber daya manusia, dana, sumber daya dana, teknologi, informasi, dan komunikasi. Dan itu akan berjalan secara efektif pada organisasi sudah terintegrasi dan selaras pada semua aspek antara nilai, visi dan misi, strategi, program, dan pelaksanaan kegiatan. Di dalam pengendalian, kita masih berjalan sistem tadi. Di dalam pengendalian terhadap organisasi secara proporsional, menyesuaikan dengan tingkat kompleksitas operasional organisasi. Yang pertama, saudara-saudara, perlu adanya pengendali internal. Nah, apabila di dalam organisasi itu, di dalam SKPD, ya, di dalam sekolah misalnya, itu ada pengendalian, ada pengawasan di dalam internal, ada pengendalian, maka perilaku menyimpang atau terjadi penyalahgunaan itu akan dapat dihindari. Terjadi kesalahan juga cepat dapat diketahui dan diatasi. Nah, kemudian yang kedua adalah pengendalian korupsi. Tentu kalau di internal itu ada pengendali internal, otomatis ya, seseorang itu dapat memiliki sarana untuk mengendalikan agar tidak terjadi korupsi di dalamnya. Dan yang ketiga, pengendalian strategis. Berarti saudara-saudara, ada strategi, ada cara yang memang harus dikendalikan, caranya itu agar tetap efektif, terpelihara, menghasilkan situasi di mana tidak terjadi korupsi dalam instansi itu. Karena ada dua hal di dalam organisasi itu, yang penting adalah manusia sebagai pelaku, yaitu SDM-nya, dan kedua adalah sebenarnya terkait juga dengan sumber daya keuangan. Sistem-sistem operasional organisasi, manajemen SDM misalnya, itu adalah harus dilihat pada perekrutan, pengembangan sumber daya manusia, dan manajemen kinerja. Kemudian akuntabilitas keuangan dan kinerja. Berikutnya, pengelolaan aset, pengadaan barang dan jasa sesuai kebutuhan, keterbukaan informasi publik, dan kehandalan standar operasional prosedur atau SOP. Ada 3 aspek penting yang perlu disadari terkait dengan integritas dan korupsi. Yang pertama, korupsi itu menggoda biasanya pada saat seseorang sedang di luar sistem. Jadi saudara-saudara, korupsi itu akan menggoda apabila seseorang itu tidak menggunakan sistemnya, di luar jalur peraturan di dalam mengerjakan pekerjaan. Maka dia tidak punya pembatas, tidak punya rel, dan dia tidak punya rem untuk bekerja, tidak punya pedoman, sehingga ada kecenderungan seseorang yang di luar sistem itu pasti melakukan korupsi. Yang kedua, korupsi menggoda biasanya pada saat keadaan sepi dan rahasia. Saudara-saudara, apabila suatu pekerjaan, ya, suatu hubungan kerja di antara pegawai, ada terjadi hal-hal yang sifatnya dirahasiakan, ya, itu tentu saudara-saudara itu biasanya ada indikator bahwa ada kerahasiaan, ada kecurangan di dalamnya. Ketiga, korupsi menggoda dengan beragam cara dan menggunakan pengaruh yang sebelumnya di luar perkiraan, itu yang dimaksud wow effect. Saudara-saudara, di luar perkiraan itu biasanya terjadi. Oleh karena itu, saudara-saudara, kita harus menyiapkan diri agar tidak terjerumus ke dalam perilaku korupsi. Saudara-saudara, di akhir materi ini dapatlah kita simpulkan bahwa korupsi tidak berbeda jauh dengan pencurian, penggelapan, manipulasi, atau mengambil sesuatu yang bukan haknya.
sehingga mengakibatkan kerugian negara atau masyarakat. Yang menjadi penyebab korupsi adalah karena adanya niat diri sendiri atau keserakahan. Loyalitas buta terhadap atasan, tidak atau kurang memahami peraturan perundang-undangan. Program anti korupsi adalah merupakan kebijakan untuk mencegah dan menghilangkan peluang bagi berkembangnya korupsi. Untuk menghindari perilaku korupsi, maka hendaknya kita senantiasa mengaktualisasikan atau mengimplementasikan nilai-nilai dasar anti korupsi, mulai dari kejujuran dan seterusnya. Jadilah diri kita sebagai tunas bangsa yang siap menghilangkan praktek korupsi dari bumi Indonesia. Semoga Indonesia jaya. Amin. Saudara-saudara, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini bermanfaat bagi saudara-saudara sebagai peserta pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil. Demikian saya akhiri ucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.